Selamat datang kepada tim PD2 Kabupaten Cianjur di Naringgul. Yang saya lihat mungkin ada yang tidak asing lagi. Naringgul situasinya, keadaannya seperti ini. Mohon maaf, kami dari jajaran panitia tidak bisa menjamu dengan semaksimal mungkin sehubungan dengan beginilah adanya Naringgul. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, saudara-saudara anggota PGRI peserta Konpercab PGRI Kecamatan Naringgul tahun 2020. Saya di sini kapasitas saya sebagai pimpinan sidang, di mana sidang ini adalah sidang pleno keempat untuk pernyataan demisioner. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, sidang pleno 4 saya buka. Sebelumnya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada pengurus PGRI cabang periode 2015-2020, dimohon untuk berdiri di belakang saya. Semua pengurus PGRI cabang periode 2015-2020 dimohon kesediaannya untuk berdiri di belakang meja. Terima kasih. Selanjutnya, kata-kata pernyataan demisioner akan disampaikan oleh Ketua PGRI Cabang Kecamatan Naringgul. Waktu dan tempat saya sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengaturkan terima kasih dulu kepada rekan-rekan semuanya yang sempat hadir pada kesempatan ini, terutama kepada Pak Ketua PGRI Kabupaten Cianjur beserta jajarannya yang alhamdulillah bisa hadir kesempatan ini. Selanjutnya, saya terima kasih atas doanya Bapak Ibu semuanya. Saya hari ini bisa hadir di hadapan rekan semuanya. Meskipun memang pada kenyataannya masih agak sedikit belum begitu fit Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, insya Allah saya terus sehat Bapak Ibu. Saya hanya ingin membuktikan Pak Ketua bahwa saya sangat mencintai PGRI, itu saja. Terima kasih. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, pengurus PGRI cabang Kecamatan Naringgul periode 2015-2020 pada hari Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022 dengan ini menyatakan secara resmi demisioner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan demisioner yang telah disampaikan oleh Ketua PGRI Cabang Kecamatan Naringgul. Silakan kepada pengurus PGRI periode 2015-2020 yang telah menyatakan demisioner untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Saudara-saudara peserta sidang yang saya hormati, selanjutnya acara pemimpin sidang selanjutnya akan saya serahkan kepada tim dari PD2 Kabupaten Cianjur. Palu sidang saya serahkan kepada pemimpin sidang berikutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ketua PGRI Kabupaten Cianjur yang terhormat, beserta seluruh jajaran, kemudian juga Bapak Ketua PGRI Cabang Kecamatan Naringgo periode 2015-2020 beserta seluruh jajaran, Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya, teman-teman para kepala sekolah dan para utusan lanting yang saat ini telah hadir bersama-sama di gedung yang kita cintai ini. Saya didampingi oleh Pak Sekretaris Umum Pak Yusuf dan juga didampingi oleh Kabid Organisasi Pak Suhada atas dasar perintah Pak Ketua untuk memimpin persidangan pleno keempat, yaitu pemilihan pengurus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga telah menerima informasi bahwasanya sidang pleno ke-1, kedua, dan ketiga itu sudah selesai, sudah rampung hari kemarin, bahkan sampai melewati malam tadi. Ini perlu saya apresiasi atas semua jerih payah Bapak dan Ibu, betapa besarnya perhatian Bapak Ibu terhadap organisasi yang kita cintai ini. Aplaus buat kita semuanya. Bahwa PGRI Cabang Kecamatan Naringgo dari dulu juga sangat serius, sangat sistematis di dalam melaksanakan kegiatan Koncab ini. Hari ini juga diakhiri seperti ini. Mudah-mudahan kepengurusan yang akan datang nanti, Bapak Ibu yang akan menduduki singgasana pengurus cabang Kecamatan Naringgo periode berikutnya akan melanjutkan tradisi yang bagus ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita sama-sama kita akan menyimak penjelasan bagaimana tata cara pemilihan di PGRI Cabang Kecamatan Naringgo ini. Nanti akan dijelaskan secara khusus, teknis pelaksanaannya adalah oleh adik saya ini Pak Yusuf, Pak Sekretaris Umum, bagaimana pola kegiatan pemilihan ini. Jadi kegiatan pemilihan PGRI Cabang Kecamatan Naringgo sama dengan kecamatan-kecamatan yang lain juga lebih diarahkan kepada perwakilan. Mudah-mudahan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kita buktikan bahwa demokrasi yang ada di lingkungan PGRI Cabang Kecamatan Naringgo, PGRI yang kita cintai ini tetap berjalan kondusif sesuai dengan harapan kita masing-masing. Demikian barangkali pembukaan atas sidang Komisi 4 ini. Selanjutnya secara teknis penjelasan dan akan memimpin langsung jalannya pemilihan itu serahkan kepada Saudara Sekretaris Umum. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Sutardi selaku Wakil Ketua 1 PGRI Kabupaten Cianjur. Baik, Bapak dan Ibu peserta sidang yang saya hormati, kita lanjutkan untuk teknis pelaksanaan dari pemilihan pengurus PGRI Cabang Kecamatan Naringgo. Sebelum menjelaskan masalah teknis, perlu diketahui oleh para peserta sidang semuanya bahwa berdasarkan hasil Kongres ke-22 tahun 2019 yang sudah dilaksanakan oleh PB PGRI, ada beberapa hal yang sekiranya perlu diketahui oleh para peserta sidang semua. Yang pertama, istilah. Ada beberapa pergantian istilah kepengurusan. Dari yang pusat namanya PB, ya, pengurus besar PGRI. Kemudian untuk tingkat provinsi namanya berubah, bukan PD1 lagi, tetapi sudah berganti nama menjadi pengurus provinsi. Jadi PP singkatannya, bukan PD, PP. Begitu juga untuk pengurus di tingkat kabupaten
yang asalnya namanya PD2 itu menjadi pengurus kabupaten, jadi PK. Jadi tidak ada lagi istilah pengurus daerah, tapi yang ada pengurus kabupaten. Dan untuk cabang itu tetap masih pengurus cabang PGRI. Yang kedua, sehubungan dengan adanya force majeure yang terjadi di Indonesia, maka turunlah surat keputusan yang dikeluarkan oleh PGRI yang isinya penyelarasan tentang masa bakti, sehingga semua tingkatan mendapat penyelarasan dan menambah waktunya itu selama 1 tahun. Sehingga di dalam surat keputusan tersebut dikemukakan bahwa berakhirnya masa bakti kepengurusan PGRI Kabupaten masa bakti 21 tahun 2019 menjadi diperpanjang tanggal 30 Juni 2020. Ya, jadi masa berakhirnya 30 Juni 2020. Sehingga sesuai dengan pasal 40 dikatakan kewajiban dari cabang adalah melakukan koncab, ya, konferensi cabang selambat-lambatnya 6 bulan. Ya, kalau masa berakhirnya 30 Juni berarti selambat-lambatnya konferensi cabang itu harus dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2020. Sehubungan dengan adanya situasi kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga pelaksanaan koncab baru dilaksanakan di tanggal 29 Januari 2022. Jadi kurang lebih sudah 2 tahun masa bakti untuk 22 tahun 2020-2025 sudah dijalankan dengan baik oleh pengurus yang lama. Meskipun demikian, tetap untuk masa bakti kepengurusan sekarang yang akan kita pilih adalah masa bakti 22 tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 yang akan berakhir kepengurusannya itu di 30 Desember 2025. Sekarang sudah 29 Januari 2022. Jadi ada beberapa tahun di dalam masa bakti 22 ini yang sudah dilaksanakan oleh pengurus masa bakti 21. Ya. Itu ya. Jadi perlu saya luruskan. Jadi masa baktinya bukan masa bakti 22 tahun 2021-2025, tapi masa bakti 22 tahun 2020-2025. Ya, itu diluruskan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada teknis pelaksanaan pemilihan. Yang pertama saya akan sahkan dulu susunan panitia pemilihan. Untuk pengurus cabang PGRI Kecamatan Naringgul masa bakti 22 tahun 2020-2025. Ketua Usin SPD, Sekretaris Hadi Sumanto SPD SD, anggota Ruhiana SPD, yang kedua Wagiman SPD, yang ketiga M. Rijal Arifin SPD. Apakah panitia tersebut bisa disahkan oleh peserta sidang? Sah? Saya tanya sekali lagi, sah? Terima kasih. Saya harapkan untuk panitia pemilihan nanti membantu kami di dalam proses pemilihan. Selanjutnya, yang kedua, hak suara. Hak suara tempo hari tanggal 28 sudah diadakan sidang komisi yang salah satunya membahas tentang hak suara. Di dalam anggaran dasar rumah tangga PGRI pasal 85 dikatakan
bahwa hak suara itu dengan rincian sebagai berikut. Setiap ranting memiliki 1 hak suara. Untuk tambahannya, anggota dari 1 sampai 20 mendapat tambahan 1 suara. Anggota 21 sampai 40 mendapat tambahan 2 suara. Anggota 41 sampai 60 mendapat tambahan suara 3 suara. Sementara anggota yang jumlahnya dari 61 ke atas sampai tak terhingga mendapat tambahan suara 4 suara. Jadi suara sebanyak-banyaknya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setiap ranting itu 5 suara. Tetapi berdasarkan keputusan dari hasil sidang komisi yang sudah dilaksanakan, bahwa sudah diputuskan setiap ranting memiliki suara sebanyak 20 atau berdasarkan anggota yang hadir. Saya cek. Yang pertama, ranting Naringgul 1. Yang mana? Coba dihitung, Pak. Pak, ada 20 tidak? 20? Oke. Ranting Naringgul 2. Silakan dihitung. 20. 18. Ditulis, Pak. Ranting Balai Gede. Terima kasih. 20. Ranting Wangun Jaya. 19. Ranting Cinerang. 18. Ranting Mekarsari. 19. Terima kasih kepada Pak Kabid organisasi yang sudah mengecek kehadiran dari anggota setiap ranting. Perlu oleh Bapak dan Ibu peserta sidang ketahui bahwa di dalam pemilihan kepengurusan PGRI di setiap tingkatan, organisasi PGRI menganut sistem kolektif kolegial. Artinya bukan one man one vote. Meskipun semua orang memiliki hak untuk menentukan suara, tetapi keputusan terakhir ada di pimpinan. Dalam hal ini pimpinannya adalah ketua ranting. Berdasarkan hasil keputusan ranting bahwa yang ditetapkan untuk menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris ini, maka semua anggota itu harus menyetujui dari keputusan ranting tersebut. Itu yang disebut dengan kolektif kolegial. Ya. Berdasarkan pengecekan barusan, ternyata dari 6 ranting ada perbedaan jumlah yang hadir. Ya, ada yang 20, 18 dan yang 19. Oleh sebab itu saya perlu menawarkan kepada Bapak dan Ibu peserta sidang, apakah kartu yang akan diberikan nanti tetap sebanyak 20 kartu meskipun yang hadir hanya 19 atau 18 orang? Apakah itu sah? Sekali lagi, dari yang kartu, maaf, kemarin sudah diputuskan bahwa jumlah yang ranting itu sebanyak 20, sementara yang hadir adalah kurang dari 20. Apakah kartu suara tetap diberikan sebanyak 20? Setuju? Setuju atau tidak? Yang hadirnya 19 tapi kartu suaranya tetap 20? Oke. Saya ulangi lagi. Jadi nanti ada 2 opsi. Opsi yang pertama,
tetap diberikan 20 kartu suara meskipun yang hadir kurang dari 20. Opsi yang kedua, diberikan kartu suara berdasarkan jumlah anggota yang hadir. Apakah mau opsi yang ke satu? Cung. Diulangi. Mohon perhatian. Mohon didengarkan. Opsi yang ke satu. Setiap ranting diberikan kartu suara sebanyak 20. Meskipun yang hadir kurang dari 20. Opsi yang kedua, kartu suara diberikan kepada setiap ranting berdasarkan daftar hadir yang ada. Apakah mau opsi ke satu? Mohon acungkan tangan yang opsi ke satu. Mohon dihitung, tunggu sebentar. Opsi yang kedua, ya, berdasarkan hasil dari puting, untuk opsi yang ke satu, setiap ranting diberikan 20 suara meskipun yang hadir kurang dari 20, sebanyak 53 suara. Alternatif kedua, setiap ranting diberikan kartu suara berdasarkan jumlah anggotanya yang hadir sebanyak 60 suara. Jadi keputusannya bahwa kartu suara diberikan kepada setiap ranting berdasarkan jumlah anggota yang hadir. Sah. Terima kasih. Jadi nanti kartu suara akan sebanyak jumlah suara itu 113. Ya, 113 suara yang akan diperebutkan. Selanjutnya kita bacakan susunan calon pengurus PGRI cabang Kecamatan Naringgul masa bakti 22 tahun 2025. Saya persilakan kepada saudara Kabid organisasi untuk membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan saya bacakan daftar nominatif calon pengurus cabang PGRI Kecamatan Naringgul masa bakti 2020-2025 yang akan saya bacakan namanya saja. 1, 4, berarti kan 40 berarti salapan ya, 40 ya, 2 ya, 39 ya, 38, 39, 39, oh iya, berarti normal D-nya 40, 64. Terima kasih kepada saudara Kabid organisasi yang sudah membacakan susunan calon pengurus PGRI cabang Kecamatan Naringgul masa bakti 22 tahun 2020-2025, di mana ada sedikit di dalam nomor urut tadi ya. Nomor urut 32 tidak ada, nomor urut 39 ada double. Jadi sebenarnya jumlah calon tetap jumlahnya 64. Baik, peserta sidang yang saya hormati, saya akan tanyakan kepada para calon yang ada, apakah dari 64 calon ini ada yang ingin mengundurkan diri? Sekali lagi saya tanya, dari 64 calon tadi yang sudah dibacakan, apakah ada yang akan mengundurkan diri? Tidak ada? Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan tanyakan,
Dari 64 calon ini, apakah akan ada penambahan kembali untuk calon pengurus PGRI Kecamatan Naringgul? Barangkali ada yang belum mencalonkan, ingin menjadi pengurus tapi belum mencalonkan. Cukup 64? Cukup? Sah? Sah? Terima kasih. Jadi kesimpulannya, untuk suara sebanyak 113 dan calon sebanyak 64. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bab 12, pasal 38, pasal 39 dan pasal 40, bahwa susunan pengurus untuk cabang PGRI sebanyak 19 orang, terdiri dari pengurus harian sebanyak 5 orang, kemudian seksi sebanyak 14 orang. Dari pengurus harian tersebut yang melalui pemilihan di Koncab sebanyak 3 orang, yaitu untuk posisi ketua, posisi wakil ketua, dan posisi sekretaris. Selanjutnya untuk 16 orang lagi ditentukan melalui rapat formatur yang akan diputuskan oleh ketua terpilih, oleh wakil ketua terpilih, oleh sekretaris terpilih, oleh pengurus lama, perwakilan pengurus lama, dan juga perwakilan pengurus kabupaten. Kira-kira seperti itu bunyi dari pasal 38. Ya, baik. Di dalam pasal 40 ditentukan tata cara pemilihan pengurus cabang PGRI Kecamatan Naringgul, ya. Jadi yang pertama ditentukan untuk pemilihan itu, sekarang setiap ranting itu akan diberikan sebanyak 3 kartu suara. Jadi kalau dulu itu satu-satu. Ini ketua, pilih dulu, hitung. Ya, kalau sekarang menurut anggaran dasar bahwa setiap ranting akan diberikan 3 kartu langsung. Untuk ketua, untuk wakil ketua, dan untuk sekretaris. Caranya nanti dituliskan oleh semuanya. Itu berdasarkan hasil musyawarah yang sudah diputuskan oleh ranting, ya, oleh ranting. Dan hasil keputusan itu merupakan suatu keputusan tertinggi yang disebut dengan istilah kolektif kolegial, ya. Jadi kepemimpinannya itu berdasarkan hasil musyawarah, dimusyawarahkan dulu oleh ranting semuanya, ya, bahwa yang akan menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris itu ini berdasarkan hasil daripada evaluasi penilaian dari masing-masing ranting. Tentunya akan berbeda-beda, ya, setiap ranting silahkan mau siapa saja nanti yang akan dipilih. Dan dengan posisi seperti ini diharapkan setiap ranting kalau sudah dibagikan kartu suara tidak ada lagi campur tangan dengan ranting yang lain, ya, bukan masanya untuk kampanye lagi, ya. Kalau sudah dibagikan kartu suara berarti semua silakan berkumpul bersama dengan ketua rantingnya untuk merumuskan siapa yang akan menjadi posisi di ketua, siapa yang akan menjadi posisi di wakil ketua, dan siapa yang akan menjadi sekretaris. Itu ya Bapak dan Ibu, caranya nanti setelah kartu dibagikan dituliskan. Sesudah ditulis masukkan ke kotak suara, dilipat. Jadi supaya tidak terlihat dilipat, mungkin 1 lipatan atau 2 lipatan saja cukup, jangan digolong
Kalau digalong itu nanti memakan waktu untuk membukanya juga menghambat di dalam penghitungan suara. Ya, dilipat saja, kemudian nanti masukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan urutannya untuk ketua, untuk sekretaris, dan untuk wakil ketua. Ya, bisa dipahami Bapak dan Ibu? Terima kasih. Baik, kepada panitia pemilihan mohon disiapkan. Panitia pemilihan mohon disiapkan kartu kemudian kotak. Jadi silakan dilanting masing-masing untuk sementara memusyawarahkan siapa yang akan menjadi ketua, siapa yang akan menjadi wakil ketua, siapa yang akan menjadi sekretaris. Keputusan ranting merupakan keputusan yang tertinggi, ya, karena di dalam pemilihan PGRI bukan one man one vote, tapi kolektif kolegial. Kalau di ranting tersebut memiliki suara sebanyak 20, maka keputusan ranting misalnya si A, maka semua harus ke si A. Tidak bisa berdiri sendiri, saya mau memilih ini. Tidak, itu kalau memilih seperti itu one man one vote namanya. Ya. Tapi kalau keputusan rantingnya memilih si A dan si B, nah itu silahkan laksanakan berdasarkan keputusan daripada ranting masing-masing. Ya, bukan kehendak sendiri. Ya. Pak Ketua Pemilihan, tolong di sini kartu suaranya. Di sebelah sana Pak, didampingi dengan daftar hadir, tolong dicek nanti. Baik, sudah siap Bapak dan Ibu? Sudah siap? Mohon yang di luar ranting untuk bergabung dengan ranting masing-masing, dan yang tidak berkepentingan mohon untuk tidak memasuki ranting. Jadi kelompok 1 ranting semua, ranting Naringgul, ranting Batu Gede itu khusus, ya. Yang lain tidak boleh ikut campur di dalam keputusan ranting. Saya panggil yang pertama ranting Naringgul 1. Perwakilannya silakan untuk mengambil kartu suara. Kartu suara untuk ketua, kartu suara untuk wakil ketua, dan kartu suara untuk sekretaris.